Di lembah yang sangat jauh, tepatnya di kerajaan Karsawangi, alamnya subur, rakyatnya sejahtera, semuanya itu berkat kepemimpinan Raja Alvin yang bijaksana. Namun permata sesungguhnya dari kerajaan ini bukanlah emas ataupun berlian, melainkan sebuah pusaka tak ternilai, buku kehidupan. Buku kuno ini mencatat setiap denyut sejarah kerajaan, menyimpan kekuatan terpendam para leluhur, dan merangkum rahasia magis yang melindungi negeri. Tugas berat menjaga pusaka ini dilakukan oleh 3 penjaga terpilih. Amy yang keberaniannya tak tertandingi, Ella yang kecerdikannya setajam pedang, dan Johan yang gagah perkasa serta setia. Bersama mereka, peri Jennifer, sahabat kerajaan yang bijaksana, turut mengawasi dari alamnya. Pagi itu, mentari baru saja menyingsing, namun bayangan kelam mulai merayap tanpa seorang pun menyadari. Seperti pagi-pagi lainnya, Ella bertugas memeriksa keamanan buku kehidupan, namun ketenangan itu segera hilang. Kosong. Bagaimana ini? Buku milik raja hilang. Ella, ada apa? Kamu seperti terlihat melihat hantu. Johan, Amy, bagaimana ini? Buku kehidupan hilang. Cari perlahan-lahan Ella, akan aku bantu juga. Mungkin terselip di antara buku-buku lainnya. Bagaimana mungkin? Coba cari lagi. Saat mereka sedang sibuk mencari buku milik raja, pintu ruangan terbuka dan seketika Raja Alvin memasuki ruangan tersebut. Raut wajahnya yang tadi ceria langsung berubah seketika melihat para penjaganya kepanikan. Sedang apa kalian di sini pagi-pagi begini? Pasti kalian sedang membicarakan betapa hebatnya raja kalian ini, kan? Tidak ada yang mulia. Raja ini sok tahu deh. Kami hanya sedang merapikan beberapa catatan yang mulia. Iya kan teman-teman? Iya, Raja Mulia, kami sedang bercanda. Maksudnya berdiskusi. Baiklah kalau begitu. Saya hendak pergi dulu ke negeri sebelah. Ada urusan penting soalnya. Dan ingat, jaga semua aset-aset kerajaan, terutama pusaka kerajaan kita. Jangan sampai buku saya jatuh ke tangan yang salah. Tenang saja yang mulia. Kami akan menjaganya dengan sepenuh jiwa raga kami. Oke deh, kalian memang 3 penjaga kembagaanku. Sampai jumpa. Sampai jumpa yang mulia. Duh, Ella, kenapa kamu tidak jujur saya kepada Raja bahwa buku kesayangan itu hilang? Kalau misalnya Raja tahu kita berbohong, kita semua akan berada dalam masalah besar. Benar sekali. Aku setuju dengan Amy. Lebih baik kita jujur daripada berbohong. Nah iya, apalagi kalau Raja tahu dan ia marah. Waduh, serem sekali pemirsa. Bisa-bisa kita dijadikan pajangan di alun-alun. Ya juga ya. Sisi lain, peri Jennifer yang kebetulan lewat dan merasakan ada hal yang tidak beres, tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Astaga, kalian ini bisa-bisanya buku sepenting itu hilang. Ya mau gimana lagi, kami terlalu sibuk bermain sehingga Peri, kok kamu tiba-tiba ada di sini? Hah? Tiba-tiba? Aku sudah ada di sini dan mendengar percakapan kalian dari 5 menit lalu. Wah, bisa-bisanya kita tidak bisa menyadari itu. Teman-teman, peri Jennifer bagaimana ini? Buku milik raja benar-benar menghilang. Jangan panik Ella, kita pasti akan menemukannya. Iya, ayo kita cari beberapa petunjuk. Pasti kita akan menemukannya. Mereka berpencar, mata mereka mencari jejak sekecil apapun, mencari kemungkinan jalan masuk atau keluar, dan tanda-tanda kerusakan. Tunggu, lihat ini, sehelai bulu hitam.
Bulu ini aneh, tidak seperti bulu burung biasa yang ada di Karsawangi. Kau benar Ella, bulu itu keras dan sedikit berkilau. Dan jendela ini seperti dibuka paksa dari luar. Siapa yang punya bulu seperti itu dan bisa memanjat setinggi ini? Bulu ini terasa ada jejak sihir kegelapan yang tidak pernah ku kenal di Karsawangi ataupun di dunia peri. Ini bukan pertanda baik. Sihir kegelapan? Mungkinkah ada penyusup Tiba-tiba kerajaan muncullah ini? Valerio, seorang pemuda yang dikenal cerdik, kadang sedikit usil, namun pengetahuannya tentang seluk-beluk kerajaan cukup luas. Cari sesuatu yang hilang, wahai para penjaga kebanggaan raja. Kehilangan mainan kesayangan, atau mungkin sebuah buku tua yang sangat berharga. Valerio, apa yang kau lakukan di sini? Menguping pembicaraan kami? Jangan-jangan kau yang... Wah, santai Ani. Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar keributan kecil. Kalian terlihat seperti anak ayam kehilangan induknya. Tetapi, jika kalian memang sedang mencari buku itu, aku mungkin melihat sesuatu yang sangat menarik tadi malam. Sesuatu yang sangat mencurigakan. Benarkah Valerio? Apa yang kau lihat? Katakan kepada kami. Ini sangat penting bagi keselamatan Karsawangi. Jangan bermain-main. Apa yang imbalannya buatku? Informasi gratis seperti informasi ini tidak datang gratis kan? Valerio, ini bukan waktunya untuk bermain-main atau mencari keuntungan. Nasib Karsawangi ada di tangan kita. Kalau buku itu jatuh di tangan yang salah, kerajaan ini akan dalam masalah besar. Baiklah. Kalian tegang sekali. Aku juga tidak mau Karsawangi kenapa-napa. Ini kan juga rumahku. Tadi malam, sekitar tengah malam, aku tidak bisa tidur dan berjalan-jalan di area istana. Aku melihat bayangan berjubah gelap yang menyelinap keluar dari perpustakaan ini. Dia bergerak sangat cepat dan gesit, seperti bayangannya itu sendiri, menuju ke menara tua di hutan bayangan. Menara tua, itu kan tempat yang sudah lama tidak pernah dihuni. Konon katanya di situ dihuni oleh makhluk-makhluk yang membenci cahaya dan menyimpan dendam lama. Tepat sekali pada Jennifer. Mereka yang suka kegelapan dan rahasia. Dan sepertinya mereka mencontohkan simbol ini. Simbol ini sangat mirip dengan logo yang tertempel pada jubah mereka. Simbol ini, aku tidak pernah melihatnya di arsip kerajaan. Tetapi ini bisa menjadi petunjuk besar bagi kita. Ayo segera ke menara tua sekarang. Ayo, tidak ada waktu lagi. Raja Alvin bisa kembali kapan saja. Kita harus menemukan buku itu sebelum dia tahu buku itu hilang oleh kita. Dan kita harus tahu siapa dalam di balik ini. Aku akan memimpin jalan. Aku akan melindungi kalian dari sihir jahat ataupun jebakan yang ada di dalam sana. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat berat. Hati-hati. Di hutan itu terdapat sebuah kejutan tersembunyi dan menjaga yang tak terlihat. Kabari aku jika kalian membutuhkan informasi. Maka keempat pahlawan kita, Amy, Ella, Johan, dan Peri Jennifer, bergegas menuju hutan bayangan, mengikuti petunjuk dari Valerio. Perjalanan menuju menara tua tidaklah mudah. Ayah, sepertinya menara tua itu sudah dekat. Aduh, Hutan ini semakin gelap saja. Aku tidak suka tetap fokus, Emi. Kita harus mencari jejak. Johan, itu petanya kita sudah berada di mana ini? Aduh, nggak tahu lagi. Ini peta dari arsip kerajaan, nggak benar. Aku merasakan energi sihir. Kegelapan, lemah, tapi ada. Sepertinya perjalanan kita menuju menara tua itu sudah dekat. Bersiaplah. Akhirnya sampai. Tempat ini benar-benar membuatku ingin pergi dari sini secepatnya. Aduh, hati-hati. Kita harus berpencar, tetapi jangan terlalu jauh. Cari apapun yang mencurigakan di sini. Buku itu pasti ada. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat. Amy, periksa sebelah kiri. Ella,
geser sebelah kanan. Jadi pilih Jennifer. Awasi kami dari tengah. Ya. Di sisi lain, Raja Alvin yang merasa sedikit bosan memutuskan untuk menulis surat untuk ketiga penjaga dan peri kesayangannya itu. Kalau saya bosan, saya akan mengirim mereka surat. Halo, peri dan ketiga penjaga yang paling kusayang. Kalian pasti merindukan saya, bukan? Tentu saja, saya ini kan adalah raja kalian yang dikenal sangat baik dan tidak sombong, serta rajin menyiram bunga. Tenang saja, saya akan kembali nanti malam bertanda tangan raja kalian tercinta, Raja Alvin. Surat dari raja. Ternyata raja kita bisa aneh banget ya. Suka menyiram bunga katanya. Sejauh ini sepertinya baru raja kita saja mengakui bahwa ia rajin menyiram bunga dalam surat tersebut. Iya lagi. Tapi ini artinya waktu kita semakin sedikit. Tunggu, seperti ada yang hilang. Dari tadi kita berbicara, di mana Johan? Astaga, benar juga. Johan. Palingan dia sedang mencari di sudut lainnya. Tenang Ella. Sabar, aku merasakan suatu energi yang tidak asing dan ada jejak sihir kegelapan yang sama dengan bulu itu. Sangat kuat dari atas. Amy dan Ella pun mengikuti peri Jennifer naik ke lantai atas menara. Mereka sampai ke salah satu sudut tergelap di menara tersebut dan menemukan buku kehidupan milik raja. Wah, buku milik raja! Akhirnya kita berhasil menemukannya. Hati-hati Ella, mungkin ada jebakan. Tidak, sepertinya aman. Wah, Mantap Ella. kita berhasil! Di tengah kegembiraan mereka, Valerio muncul dari kegelapan. Selamat. Kalian memang hebat. Valerio, kenapa kau ada di sini? Bukannya kau sudah berada di kerajaan? Dan Johan, kenapa kau ada di sini? Ya, dan apa yang kau lakukan kepada Johan? Lepaskan dia, Valerio. Tunggu dulu pemirsa, simbol itu ada di jubah Valerio. Ada simbol yang sama dengan kertas petunjuk itu. Bukannya simbol ini yang membawa kita ke menara ini? Valerio, apa maksud semua ini? Lah, iya lagi. Valerio, apa yang ingin kau sampaikan kepada kami? Kenapa kau diam saja? Yang mencuri buku kehidupan ialah... Tidak usah banyak basa-basi deh. Sudah jelas kan Johan yang mengambilnya. Aku memergokinya menyembunyikan buku itu di sini. Dia bahkan menyerangku saat aku mencoba untuk menghentikannya. Ini tidak mungkin. Benarkah Johan? Johan yang kami kenal tidak akan mungkin melakukan ini. Lalu, bagaimana dengan kebersamaan kita selama 100 tahun ini? Dan dengan sumpah setia yang pernah kita ucapkan? Iya Johan, kita sudah menjadi penjaga kerajaan selama 100 tahun. Kenapa kau lakukan ini? Tunggu. Aku mendapatkan sebuah penglihatan baru. Sangat jelas. Itu simbol itu energi gelap. Valerio, kau yang merencanakan ini, dan Johan, kau yang membantunya, hah? Apa maksudmu, Peri? Sudah jelas-jelas yang mengambilnya adalah Johan. Dia bahkan sudah hampir mengaku. Mengapa kau menuduhku? Peri tidak menuduhmu Valerio. Ia hanya mendapatkan penglihatan. Mengapa kamu terlihat sangat panik? Tunggu sebentar. Aku ingat tadi malam Valerio, kamu datang ke kerajaan untuk membawakan blueberry untuk raja? Juga ada di situ. Kamu dan Valerio berbincang saat lama di dekat gerbang belakang istana tadi malam. Kalian berdua terlihat sangat serius. Johan, katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu terlibat? Maafkan aku teman-teman, kata Valerio. Kalau rencana ini berhasil, aku akan dapat pengakuan besar. Kata ia, aku selalu berada di bayang-bayangan kalian berdua. Kalau aku
kau mendapatkan buku kehidupan itu, kau bisa menguasai segalanya. Pengkhianat lemah. Setidaknya aku berani mengambil risiko untuk keinginanku. Ya, aku yang merencanakan semua ini. Dengan buku ini, aku akan mendapatkan kekuasaan yang tak terbatas. Cukup, permainan kalian sudah berakhir. Mending kita teleportasi ke kerajaan saja sekarang. Biar raja yang memutuskannya. Sampai jumpa menara tua. Tralala tralala, bawa kami kembali ke istana. Dengan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Peri Jennifer, mereka pun kembali ke kerajaan dan langsung muncul di hadapan Raja Alvin yang baru saja kembali dari negeri sebelah dan terlihat lelah. Astaga yang mulia, Anda meninggalkan kami saja. Maksud kami yang meninggalkan Anda. Dari mana saja kalian? Dan apa yang dilakukan si tikus pencuri ini? Di sini, di kerajaanku. Valerio yang mulia, Anda mengenalnya sebagai pencuri? Iya, bukankah saya sudah melarang anak ini untuk menginjakan kaki di wilayah kerajaan utama setelah dia mencoba beberapa kali untuk mencuri artefak kecil dari gudang. Bawa masalah apa lagi kalian ini? Oh, jadi kamu pelakunya Valerio dan sudah punya catatan kriminal pula. Aduh, baru saja saya kembali dari negeri sebelah. Sudah disuguhi drama pengkhianatan. Peri Jennifer, tolong kurung mereka di menara tua. Biarkan mereka merenungi semua perbuatan mereka di dalam kegelapan yang hampa tersebut. Baik yang mulia. 1, 2, 2. Sampai jumpa kalian berdua. Tunggu dulu, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian tadi pagi bilangnya baik-baik saja. Jadi, begini yang mulia, tadi pagi sebenarnya buku Anda hilang dan kami panik. Lalu kami tidak ingin memberitahukannya langsung kepada Anda. Setelah itu, kami berusaha mencarinya sendiri. Maafkan kami yang mulia. Iya yang mulia, maafkan kami. Kami berjanji tidak akan mengulanginya. Seharusnya kami jujur sejak awal. Maafkan tidak ya. Kalian ini ada-ada saja. Tentu saja saya sedikit kecewa, tetapi dengan melihat kesungguhan kalian untuk mencari buku ini hingga ke menara tua dan keberanian kalian untuk meminta maaf, saya memaafkan kalian. Tetapi tidak dan ada rahasia sebesar ini di antara kita lagi ya. Kejujuran adalah kunci kebenaran. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kami berjanji. Ya sudah kalau begitu. Punggung saya sudah sakit sekali habis dari negeri sebelah dan drama ini. Saya ingin beristirahat dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa yang mulia. Hati-hati. Selamat beristirahat. Yang mulia, hati-hati ya, jangan sampai kepleset di tangga. Dan begitulah misteri hilangnya buku kehidupan akhirnya terpecahkan. Ternyata pengkhianatan datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dari salah satu penjaga kepercayaan sang raja. Namun, berkat kecerdikan Ella, keberanian Amy, dan kebijaksanaan Peri Jennifer, serta kejujuran yang pada akhirnya terungkap, Karsawangi kembali aman. Raja Alvin memberikan maaf kepada para penjaga yang telah belajar dari kesalahan mereka tentang pentingnya kejujuran dan komunikasi. Valerio dan Johan mendapat ganjaran atas perbuatan mereka. Menjadi pelajaran yang abadi bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, pasti ada konsekuensinya. Kerajaan Karsawangi pun kembali tenang, dan buku kehidupan kini tersimpan aman di tempatnya, dijaga oleh mereka yang telah membuktikan kesetiaan, keberanian sejati, serta belajar menjadi lebih bijaksana.